Kiprana coba jelasin sama kita gimana sih ceritanya kok bisa masuk ke dimensi lain itu bener apa enggak sih masuk dimensi lain? Mau yang bener, mau yang bohong nih? Yang bener dong. Bener dong. Benernya ada. Entertainnya ada, edukasinya ada. Jadi sebenarnya kamu menggabungkan itu semua. Yang benernya seperti apa? Yang benernya kita penelusuran bener. Yang entertainmentnya, hiburannya? Entertainmentnya ya endorse jam tangan. Bisa aja buka bukaannya. Jadi sebenarnya kamu lebih-lebihkan, kamu lebay-lebaykan gitu apa Bukan gimana? Bukan lebay-lebaykan, namanya seorang entertainer itu. Namanya ngekonten ya. Enggak hanya mengkonten ya, karena kita juga terlahir dari para grup kan. Gitu loh. Artinya kita juga banyak belajar dari hal-hal yang memang apa nih yang penonton mau. Gitu loh. Jadi main film lah. Iyalah. Belum tertarik. Jadi secara tidak langsung Kiprana ini bilang bahwa itu tidak 100% benar. Semua juga begitu pasti. Gitu loh. Wow, dengan sangat lantang kau bilang gitu ya. Best. Tapi entertainment ya begitu, Ria. Kan Kiprana itu kan lulusan jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, Terus iya? akhirnya saya kuliah lagi, Kok ambil sekarang jurusan ke psikolog. ini ke Sebenarnya karena saya Agak tipe melenceng orang jauh. introvert ya. Saya tuh sebenarnya introvert. Introvert. Jadi saya tuh lebih Saking introvertnya ngomong sama pohon ya. Gak lucu lagi hari ini, Wi. Lucu. Gua kerjain ya. Ntar gua kerjain. Jadi introvert. Sebenarnya saya introvert. Iya. Cuman karena saya seneng ya dengerin keluh kesah orang. Jadi saya sebagai pendengar yang baik, akhirnya saya memutuskan untuk jadi konsultan. Oke. Terus kalau Kiprana sendiri, Kiprana ngelihat orang yang memprediksi masa depan itu seperti apa? Pada dasarnya prediksi itu sebuah kalimat sah-sah aja saya sampaikan. Kenapa? Karena prediksi adalah kiasan untuk sesuatu hal mungkin bisa terjadi, bisa juga enggak. Iya. Beda dengan sebuah ramalan ya. Karena ramalan itu memicu seolah-olah itu yang akan terjadi. Nah ini harus digarisbawahi. Prediksi dengan ramalan sebenarnya berbeda. Walaupun di dalam KBBI menyerempet hal seperti itu. Oke, prediksi. Tapi kita juga mungkin bisa mengakronimkan prediksi. Pre adalah persiapan, diksi adalah kata-kata. Kata-kata untuk mempersiapkan misalnya di masa depan. Prediksi, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau dari seorang Kiprana sendiri bisa melihat makhluk halus nggak? Pada dasarnya makhluk halus itu bisa terlihat pada saat dia sudah memanipulasi ke dalam dimensi manusia. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Jin tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli. Ingat, bentuk asli. Kecuali ketakutan kita sudah berkolaborasi dengan itu. Akhirnya memvisualisasikan ketakutan. Iya. Bisa dari sugesti juga. Nah, terus gambarnya gini, kenapa dia bisa memadatkan? Contoh rumah nih, rumah kosong. Saya lagi nongkrong sama Roy sama Marcel misalkan. Marcel ngeliat, ih, Duh takut berantem deh kalau bertiga ngumpul satu rumah. ini ada nyonya. Nyonya. Tuan muda. Tuan muda. Nyonya. Tuan muda. Ampun Agusti. Kalau ngomong Kiprana. Kalau ngomong suka bener deh. Saya Tuan muda. waktu itu sempat mikir si Aura Kasih sama si Kirina. Ya bener ya. Aura Kasih sama Mita the Virgin. Loh, bener kan? Kalau ada minta ada virgin mirip ente. Kalau ini kan beda rambut. Aura Oh jadi Aura Kasih. Ya orang gaib puas. Daripada kalian tegang-tegang terus ya. Terus jadi gimana? Tapi kamu sendiri pernah melihat makhluk halus dalam pandangan kamu, depan mata? Pernah nggak? Pernah. Pernah apa? Bentuknya seperti apa? Berarti kamu ada... Jadi gini, saya jelasin dulu ya biar tidak ada kesimpang siuran. Jin itu bisa dilihat Ya. pada saat dia sudah masuk ke metamorfosa manusia, ke dimensi manusia. Karena ketakutan itu. Iya. Nah dia bisa melihat dia ada penyebutan, ih kuntilanak, genderuwo, pocong dan sebagainya ya kan. Karena tadi saya sampaikan contoh Marcel, misal kita lagi nongkrong bertiga, Marcel ngeliat sekelebatan. Dia ngomong sama Roy, tadi gua ngeliat sekelebatan. Nah Roy tekanin ke saya, padahal yang dilihat cuma sekelebatan. Ki, tadi si Marcel ngeliat kuntilanak. Penguatan kalimat itu akhirnya menjadikan pembentukan sesuatu hal menjadi padat. Nah, itu yang akan sering dilihat oleh orang-orang. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Tapi kalau pengobatan spiritual di mata Kiprana seperti apa? Pengobatan spiritual sah-sah aja sebenarnya. Supranatural.
Saya tidak setuju dengan supranatural. Kenapa? Karena ini yang harus digarisbawahi, praktisi nggak hanya berkecimpung di dunia supranatural. Mereka itu lebih sering disebut dengan istilah spiritual. Spiritual itu konteksnya apa tuh? Spiritual itu konteksnya bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita. Bukan berarti kita ngomong sama Tuhan seperti ini. Iya. Makanya Nabi dulu mendapatkan wahyu pertama itu di dalam gua. Kenapa? Kok tempatnya jorok? Terus bau kencing, tempatnya najis. Artinya mengajarkan kita berdoa bisa dimanapun, kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Makanya mungkin spiritual lebih suka misalkan ke gunung, ke gua, ke hutan untuk penyeimbangan diri. Gitu. Oke, kita mau kasih lihat dulu ada satu artikel ini, silahkan ditanggapi oleh Kiprana ya. Kiprana paranormal yang biasa mengatasi masalah-masalah non-medis. Apa maksudnya masalah-masalah non medis itu seperti apa misalnya? Nah, ini yang sering salah kaprah. Penyakit non medis ada kepercayaan, santet, sihir, guna-guna, ya kan? Itu ada. Gitu loh. Kenapa saya sampaikan ada? Buktinya dulu ada kisah Nabi ya. seperti itu. Bahkan melalui buhul-buhulnya. Nah, non medis yang sering disalah kaprahkan adalah psikis seseorang. Mentality. Selalu saya sampaikan. Orang sudah konsul, sudah curhat. Saya punya masalah begini-begini, langsung saya tembak. Karena triggernya dulu apa nih? Oh, triggernya dia punya masa lalu yang nggak enak. Saya kan pancing di situ. Akhirnya terbuka. Baru saya vonis. Ini tidak ada hubungannya dengan non medis yang ada di dalam pikiranmu. Karena penyakit non medis sebenarnya yang terbesar itu adalah pikiran. Pikiran, betul. Ya, betul. Nggak ada obatnya. Kita datangin psikolog ya, konsul. Kita datangin ke psikiater, kasih resep. Ya. Betul. Jadi obat terbaik pada saat kita stres, zikrullah. Tapi memang sihir di dalam Al-Quran juga ada wanita yang meniupkan buhul-buhul. Ya Buhul-buhul santet. Makanya ada pepatah mengatakan penyakit yang paling banyak itu di mana? Hati. Hati dan pikiran, betul. Tapi kalau Gumbal pendapat, daging. kalau pendapat Kiprana tentang Marcel sendiri, tentang pesulap merah yang dia tidak percaya tentang santet, kemudian apapun itu ilmu sihir, gimana tanggapannya? Sebenarnya sah. Perlu catat dulu bentar. Kenapa? Bukan nggak percaya sihir. Saya nggak percaya santet. Digarisbawain. Iya, santet saya ya? nggak percaya santet. Oke. Santet dan sihir beda bagi saya. Oke, santet. Tanggapannya gimana? Jadi gini, apapun penyebutan sihir, ya kan? Ini yang perlu diketahui semua orang. Sihir itu kan tergantung dari setiap daerah nih mempercayai sihirnya apa sih? Iya, Ada yang nyebut santet, guna-guna, pelet, telu dan lain sebagainya. Bahkan setiap daerah pun ada namanya sendiri, gitu loh. Nah, kalau yang saya pernah baca artikel Marcel, dia bukan tidak percaya dengan sihir itu sendiri. Makanya tadi sempat disampaikan. Cuman penekanan atau penebalan kalimat santetnya itu, gitu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Marcel. Cuman yang tidak kita setujui, apabila sesuatu hal itu terlalu gamblang, malah akan ada membuat trigger-trigger baru, menciptakan hal seperti itu untuk memanipulasi. Oke, tanggapan Marcel mengenai Kiprana, singkat. Ya kalau Kiprana sih bagi saya udah jujur ya orangnya. Kayak nakal. dia serius. Dia jujur di channelnya ditulisin hanya sekedar hiburan dan sebagainya, terus ingin memvisualkan mitos yang ada. Ini kan jujur banget. Iya. Cuma memang banyak masyarakat yang masih salah paham. Oke. Pada akhirnya kita kembalikan lagi ke masyarakat. Iya. Percaya atau tidak kita kembalikan juga ke Sobat Ambiar. Pada akhirnya kita manusia sebenarnya bisa menjadi paranormal. Karena kita memang setiap hari adalah paranormal. Kadang parah, kadang normal. Kita akan kembali sesaat lagi. Tapi pagi-pagi Ambiar.